Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 5 November 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Renakta Polda Sumatera Utara mengamankan seorang pelaku ruda paksa terhadap seorang perempuan yang masih di bawah umur. Polda Sumatera Utara mengamankan seorang pelaku yang merupakan seorang guru SMK di salah satu sekolah negeri di Kota Medan. Pelaku yang berinisial MRD ini tega melakukan tindakan ruda paksa terhadap seorang perempuan yang masih di bawah umur. Aksi pelaku ini sudah dilakukan dari Juli 2022 hingga Agustus 2023. Kasubdit Renakta AKBP Feriana Gultom mengatakan, selain pelaku MRD, pihaknya tengah memburu satu orang lagi yang merupakan anak pelaku. Sementara untuk korban sendiri saat ini sudah dilakukan penanganan medis lantaran mengalami depresi berat pasca peristiwa memilukan tersebut. Dia melakukan paduan suara sehari sebelum hari kemerdekaan. Pada saat paduan suara, gladi itu di sekolahnya, ibu gurunya melihat ini postur anak ini sudah tidak benar. Ya ini pasti ada apa-apa, curiga lah, karena seorang ibu pasti tahu kalau postur tubuh itu memang gemuk atau dalam keadaan hamil. Akhirnya si anak membeberkan semua bahwa kejadian itu mulai dia kelas 6 SD, sudah disetujui oleh sepupunya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi demo tunggal seorang masyarakat aktivis peduli narkoba kembali terjadi di Kecamatan Tanjung Pura. Kali ini Wahyu Rido, seorang aktivis anti narkoba, kembali menggelar aksi demo di Mapolsek Tanjung Pura. Maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Pura sudah terjadi selama puluhan tahun silam. Namun hingga kini belum seorang pun bandar narkoba terbesar yang ditangkap aparat kepolisian setempat. Penangkapan narkoba yang dilakukan jajaran Polres Langkat dan Polsek Tanjung Pura hanya seputaran pengedar kecil dan para pemakai, bahkan tidak pernah menyentuh bandar besar. Penangkapan ini tentunya menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat karena orang-orang yang diduga sebagai bandar besar masih bebas melakukan aksi haramnya di tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan sikap aparat kepolisian yang terkesan menutup mata. Menyikapi hal tersebut, salah seorang aktivis anti narkoba Wahyu Rido menggelar aksi demo tunggal di Mapolsek Tanjung Pura sembari menabur bunga yang menandakan telah matinya hati aparat penegak hukum karena tidak peduli dengan maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Pura. Menanggapi aksi demo tunggal ini, Kapolsek Tanjung Pura AKP Surahman langsung menyambut dan memberikan pengarahan bahwa aparat kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh masyarakat demi membasmi peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan. Peredaran narkoba di Kecamatan Tanjung Pura kini kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena wilayah ini sering menjadi wilayah transit atau persinggahan narkoba dari kota Aceh yang selanjutnya akan diedarkan di berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Sementara itu pemirsa, memasuki masa 8 bulan, usaha pembersihan material limbah aspal yang mencemari Pantai Nias Utara belum maksimal. Belum termasuk material aspal yang tersisa di atas kapal yang kini diyakini terus meleleh dan keluar dari bagian lambung kapal yang mengalami kebocoran. Berdasarkan amatan dan penelusuran pihak pemerintah daerah, jumlah volume aspal yang diklaim hasil pembersihan yang dilakukan PT Tonamor Pakpak Baryak yang mengaku bekerja atas penunjukan dari pihak asuransi asal Singapura yang bekerja sama pihak owner PT AASHI. Namun progres tersebut masih diragukan warga nelayan dan pemerintah setempat. Selain itu masih ada indikasi pengklaiman material yang dikumpulkan sebelumnya seolah hasil progres terbaru. Para nelayan meminta pembersihan dilakukan secara serius.
dan seluruh nelayan saya itu yang hampir 75 kakak sekarang sudah tidak bisa lagi mendapatkan hasil seperti 2 bulan yang lalu. Kalau sekarang mereka bisa hanya dapat sekilo sampai 2 kilo. Sementara pengeluaran sangat banyak sekali, Pak. Begitu juga alat-alat tangkap sudah banyak yang kena aspal sehingga mengakibatkan kerugian. Sementara pihak PT Tonamor Pak Bayak bekerja atas penunjukan pihak asuransi di Singapura mengaku telah melakukan upaya maksimal pembersihan tanpa merekayasa hasil progres serta capaian kawasan pembersihan. Tim Angkatan Laut dan yang terbesar ada di Posko Lanal di Lahewa. Jadi sebagian kita sudah sisiri juga di pantai Salonako, tapi sisa-sisa kurang lebih dapat sekitar 2 karung dan di Pulau Mosi ada sekitar 1 ton. Tetapi masih banyak yang menempel di terumbu karang sudah 7 bulan lebih karena sudah membaur dengan terumbu karang dan kena matahari mereka sudah menyatu. Kita coba linggis tidak terkupas, jadi kita sudah cari ke dasar laut dan dapat sebagian dan akhirnya kami menganggap evakuasi untuk Pulau Mosi sudah selesai dan tinggal nunggu arahan dari KLH. Apa ada lagi yang perlu kami sisiri? Intinya keberadaan kami sini belum selesai, kami hanya standby. Selanjutnya pihak ketiga ini berencana akan mengevakuasi seluruh isi kapal MT ACHI dari perairan Nias Utara apabila mendapat persetujuan dari Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI di Jakarta. Pemirsa, pelajar sebagai pemilih potensial cukup antusias membuat kartu tanda penduduk elektronik melalui proses perekaman Adminduk yang diselenggarakan pemerintah jelang pemilu 2024. Antusias para pelajar sekolah menengah asal Kepulauan Nias yang telah memasuki umur 17 tahun mengurus KTP elektroniknya sebagai syarat pemilihan nanti. Para pelajar ramai melakukan perekaman KTP elektronik yang diselenggarakan pemerintah. Mereka ingin mengikuti proses demokrasi, khususnya melalui pemilihan umum untuk menentukan calon pemimpin yang akan dipilih pada pemilu mendatang. Kami udah melanjut umur 16 atau 17 tahun ke atas, ya wajiblah kami memiliki KTP atau identitas penduduk. Mungkin di tahun 2024 ini ada pemilihan umum, ya wajib kami harus ingin sekali untuk melakukan suatu pemilihan umum. Dan kami tidak diwajibkan untuk melakukan suatu pemilihan umum jika tidak ada KTP. Layanan publik pemerintah urusan administrasi kependudukan khususnya di daerah saat ini semakin dipercepat guna memastikan prioritas terhadap pemilih potensial non-KTP elektronik segera dituntaskan. Pemirsa, Kabupaten Karo terima logistik bilik suara sebanyak 4.868 unit yang akan digunakan untuk pemilihan umum serentak presiden dan legislatif 2024 mendatang. Logistik bilik suara sebanyak 4.868 unit diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo. Logistik berupa bilik suara ini merupakan logistik pertama yang diterima KPU Kabupaten Karo. Sekretaris KPU Kabupaten Karo Ahmad John Sikumbang mengatakan bahwa logistik bilik suara untuk kebutuhan seluruh TPS di Kabupaten Karo telah diterima dengan baik dan kini disimpan di dalam gudang KPU dengan pengamanan dari pihak kepolisian Polres Tanah Karo. Kita menerima bilik suara itu kebutuhan kita sebanyak 4.868. Berarti ini logistik pertama yang diterima oleh KPU Ya, Karo. untuk saat ini yang pertama dan ini nanti kita akan menyusul nanti untuk bilik suara. Nah, kotak suara. Dan ini bilik suara yang kita terima ini kan akan kita hitung dahulu, akan kita cek dan apakah masih ada nanti yang rusak atau kurang nanti akan kita kalau rusak nanti kita kembalikan dan kurang nanti akan kita minta bertambah. Logistik ini nantinya digunakan untuk pemilihan umum serentak legislatif dan presiden tahun 2024 mendatang. Dan sejauh ini seluruh tahapan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Karo berjalan sesuai dengan jadwal.
Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga mengumumkan daftar calon legislatif tetap pemilu 2024 untuk Kota Sibolga. Dari daftar DCT terdapat 30% keterwakilan perempuan. Komisioner KPU Kota Sibolga yang juga sebagai Koordinator Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu 2024 KPU Kota Sibolga, Armansa Sinaga menjelaskan total calon legislatif untuk DPRD Kota Sibolga yang telah disahkan dalam daftar calon tetap 217 orang. Dari 217 orang calon legislatif yang telah ditetapkan dalam DCT tersebut, tercatat sebanyak 30% keterwakilan perempuan. Sudah sahkan itu sejumlah 217 DCT untuk DPRD Kota Sibolga. Sampai saat ini kami memantau masih sesuai dengan persyaratan minimal yaitu 30% keterwakilan perempuan dari 217 DCT yang sudah ditetapkan untuk di DPRD Kota Sibolga. KPU Kota Sibolga saat ini terus melakukan sejumlah agenda kegiatan pelaksanaan pemilu berupa penghimbauan kembali kepada partai politik peserta pemilu agar segera melaporkan pembukuan rekening khusus dana kampanye dan persiapan pelaksanaan kampanye yang rencananya akan dimulai pada akhir November ini. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Masyarakat Kota Pinang mendapat pelayanan kesehatan bergerak bakti kesehatan bermartabat Sumatera Utara. Layanan berupa sunatan massal, operasi bibir sumbing, dan pemeriksaan penyakit dalam. Bakti layanan kesehatan bergerak dilaksanakan di lapangan SBBK Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Layanan kesehatan meliputi sunatan massal diikuti sebanyak 113 orang anak, operasi bibir sumbing kepada 5 orang anak, serta menggelar pengobatan massal gratis diantaranya pengobatan penyakit dalam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Dr. Doni Irwansah Dalimunte menyampaikan kegiatan sunatan massal, operasi bibir sumbing, dan pemeriksaan penyakit dalam rutin sudah ketiga kali secara berturut-turut setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hari ini adalah kegiatan bakti kesehatan bermartabat Provinsi Sumatera Utara. Ya. Dimana ini kegiatan diinisiasi oleh Provinsi Sumatera Utara melalui Gubernur Sumatera Utara. Dan kegiatan ini adalah pengobatan gratis meliputi sunatan massal, ya, operasi bibir sumbing, ya, dan pemeriksaan penyakit dalam. Selain mendapatkan layanan kesehatan gratis, anak-anak tersebut juga diberikan tali ASI. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen menggelar musyawarah besar ke-1 dan temu akbar alumni. Kepengurusan Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026 resmi terbentuk. Sejumlah alumni menghadiri musyawarah besar ke-1 Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen di Gedung Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen di Medan kemarin. Dalam pertemuan turut dilakukan pemilihan Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode tahun 2023-2026. Tujuan diadakannya musyawarah besar hari pertama ini adalah untuk menjalin tali persaudaraan antar alumni dan juga membentuk kekompakan antara alumni. Dengan terbentuknya Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh lulusan sarjana teknik sipil serta melahirkan banyak tenaga ahli.
Sidang musyawarah besar pemilihan dan penetapan pengurus Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026 dipimpin oleh Ketua Sidang Fahrial Tanjung. Ketua Sidang menetapkan kepengurusan Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2020-2023 menjadi pengurus periode 2023-2026. Adapun ketua terpilih yakni Rikson Sibuaya, Sekretaris Manik Simangunsong, dan Bendahara Daner Siagian. Sebagai pertanda pengesahan kepengurusan Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026. Badan Pengawas Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen Junjungan Pasaribu menyerahkan bendera petakan Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen kepada para pengurus yang telah ditetapkan. Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026, Rikson Sibuaya mengatakan, kedepannya akan menjalankan program-program terbaru dalam menciptakan sumber daya berkualitas. Berbuat untuk membekali daripada kawan-kawan kita yang tergabung dalam IKTEPSI, yang alumni Teknik Sipil Nomensen, ya, agar tidak ketinggalan daripada sistem informasi dan juga peningkatan sumber daya manusia di dalam keteknik sipilan ini, bahwa supaya tidak kewalahan dalam memperoleh sertifikat kompetensi kerja. Mantan Rektor Universitas HKBP Nomensen, Patar M. Pasaribu berharap kepengurusan Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026 mampu bekerja sama dengan kampus dan alumni dalam membantu pemerintah dalam pembangunan. Melalui IKTEPSI ini, kita sangat harapkan kepeduliannya juga ke fakultas, ke jurusan, ke fakultas teknik, juga kepedulian kepada alumni-alumni. Adik-adiknya yang baru selesai, baru tamat, karena bisa saling membantu demi pembangunan negara kita sekarang yang makin cepat dalam pembangunan fisik, termasuk segala macam pembangunan di lapangan itu, baik jalan, bangunan, segala macam itu. Karena dengan berkaryanya kita, karena sekarang pembangunan itu harus betul-betul saling mengisi, ya. Teknik sipil itu sangat berperan, ya kan? Pengurusan Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas HKBP Nomensen periode 2023-2026 juga berharap kepada Pemko Medan dapat melibatkan para alumni dalam pembangunan kota Medan. Masyarakat Liang Melas Datas, Kabupaten Karo bersama Wali Kota Medan melakukan peletakan batu pertama pembangunan monumen dan Juma Jokowi sebagai rasa syukur dan terima kasih atas selesainya pembangunan jalan. Acara peletakan batu pertama pembangunan Monumen Jokowi setinggi 6 meter dan lokasi Juma Jokowi di kawasan Liang Melas Datas atau LMD Kabupaten Karo berlangsung meriah. Masyarakat LMD Kabupaten Karo ini terdiri dari warga 6 desa dan 3 dusun di Kecamatan Lau Baleng, Mardinding, Kutabuluh, dan 3 Binanga. Dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution mewakili keluarga Presiden Jokowi. Bobi juga sempat melakukan video call dengan Presiden Jokowi yang disaksikan oleh masyarakat LMD. Pembangunan monumen dan Juma Jokowi diperkirakan menghabiskan dana sebesar 2,5 miliar ini di lahan seluas 2 hektar dari swadaya masyarakat. Atas rasa terima kasih kepada Presiden RI atas selesainya pembangunan infrastruktur akses jalan LMD. Nantinya kawasan ini akan menjadi lokasi wisata LMD Kabupaten Karo. Wali Kota Medan Bobi Nasution selaku keluarga Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas kegigihan masyarakat LMD serta pembangunan monumen dan Juma Jokowi tersebut. Pemirsa, Perpustakaan Umum Daerah Toba di Jalan Kartini Soposurung Balike ramai dikunjungi para pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA pasca pandemi COVID-19. Minat baca para pelajar di Kabupaten Toba terus mengalami peningkatan.
Kepala Bidang Perpustakaan Toba Uli Basa Simanjuntak mengatakan minat baca para pelajar Toba semakin hari semakin bertambah, di mana setiap harinya mulai dari hari Senin hingga Jumat ada ratusan para pelajar mengunjungi perpustakaan umum daerah Toba. Uli menyebutkan para pelajar yang mengunjungi perpustakaan saat ini sangat meminati buku yang dapat meningkatkan literasi mereka, yang berupa buku-buku fiksi, non-fiksi, sejarah, dan yang berhubungan dengan tugas-tugas dari sekolah. Untuk saat ini Perpustakaan Umum Daerah Toba telah menyediakan buku sekitar 4.739 judul dengan 13.235 eksemplar. Selain buku berbentuk fisik, ada juga sekitar 845 buku digital yang dapat diakses para pengunjung yang datang. Meskipun demikian, para pengunjung lebih memilih buku fiksi daripada buku digital yang dianggap lebih mudah dipahami dan lebih sederhana penggunaannya. Jadi kalau misalnya itu yang jelas mereka lebih suka buku fisik dibandingkan buku digital. Pokoknya memang terus terang aja ya, memang lebih senang lah membaca yang langsung seperti ini ya Pak ya, buku fisik dibandingkan dengan kita harus memegang seperti ini. Kita sediakan juga sih fasilitas untuk di samping handphone. Kita menyediakan fasilitas untuk membaca buku digital, yaitu pakai visi. Sementara itu salah seorang pengunjung, Cindy Maisiagian, mengatakan mereka sangat senang membaca buku yang ada di Perpustakaan Umum Toba ini. Mereka mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas perpustakaan dan tanpa ada dipungut biaya baik membaca atau meminjam buku. Yang saya lihat buku yang diminati yaitu saya lebih dominan ke yang saya lihat itu ke buku novel, terus buku cerita. Sepertinya saya berpikir kenapa dominan ke situ karena untuk menghibur yang baru siap dari sekolah, terus jadi baru refreshing atau literasi untuk banyak kosakata dalam bahasa gitu. Kalau saya Pak ada 2 kali 1 minggu Pak ada. Dan itu hari-hari apa aja? Hari Jumat Sabtu Pak. Jumat Sabtu Karena kesini ya. kebetulan cepat pulang ke sekolah terus menyempatkan waktu lah ke sini Pak untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Pemirsa, sungguh memprihatinkan perpustakaan yang ada di makam Raja Sisingamangaraja ke-12 tidak terawat dengan baik. Bahkan kunci lemari rak buku dan dinding atap asbes gedung rusak. Gedung perpustakaan tersebut terletak di sebelah areal makam pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja ke-12 di Jalan Pagar Batu, Soposurung, Balige, Kabupaten Toba. Sejumlah buku di dalamnya terkesan dibiarkan berhamburan tergeletak di lantai dan plafon ruangan jebol di sana-sini. Beberapa lemari buku di ruangan ini rusak serta bagian dalam ruangan tampak kotor. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Toba, Pargaulan Sianipar bersama-sama jajarannya saat meninjau gedung perpustakaan menyampaikan keprihatinan. Pihaknya berjanji akan meneliti dan eksplorasi keberadaan buku-buku yang ada di ruangan perpustakaan. Pargaulan berharap bahwa makam Raja Sisingamangaraja ke-12 ini dapat menjadi salah satu objek wisata tapak tilas yang mampu mengenang sejarah kebudayaan Batak dan kepahlawanan Raja Sisingamangaraja ke-12 saat melawan penjajahan Belanda di Tanah Batak. Dengan adanya gedung perpustakaan sebagai pendukung informasi yang didapatkan wisatawan saat berkunjung. Tentu kita gembira bahwa ada perpustakaan yang pernah dibangun di sini, walaupun kita tidak pernah mendapat informasinya. Dan ke depan akan lebih kita teliti lagi, kita eksplorasi buku apa yang ada di dalam. Karena tadi ketepatan ada beberapa lemari ini kuncinya belum ada. Kami berharap memang kita menemukan buku-buku lama yang terkait dengan Sisingamangaraja dan budaya Batak yang sudah kita cari di toko buku.
Pemirsa, pemilik penampungan minyak ilegal Agus alias Uju menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang karena gudang penampungan minyak miliknya yang terbakar beberapa waktu lalu diduga ilegal. Terdakwa Agus alias Uju, pemilik gudang penampungan minyak di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, yang terbakar beberapa waktu lalu, menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan sekaligus pemeriksaan saksi-saksi dari pihak kepolisian yang menangani perkara tersebut, serta keterangan terdakwa. Majelis Hakim yang diketuai langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Dadi Rahmadi SHMH dari amar dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang Dwi Indayati. Terdakwa Agus alias Uju melakukan penampungan minyak dengan mencampur bahan bakar minyak pertalit. Hasil ngerit dari SPBU menggunakan mobil dan motor, dicampur dengan bensin putih dari masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Atas perbuatannya, terdakwa Agus alias Uju diancam pidana dengan pasal 40 angka ke-8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023. Sementara kuasa hukum terdakwa saat dimintai keterangan usai sidang oleh awak media enggan berkomentar. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan mengumumkan daftar calon tetap calon legislatif Sumsel. Dari hasil rapat pleno telah ditetapkan DCT caleg Sumsel sebanyak 1.080 orang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan resmi mengumumkan daftar calon tetap calon legislatif Sumsel sebanyak 1.080 DCT caleg Sumsel. 3 calon dicoret karena terdaftar ganda di 2 partai. Dari proses daftar calon sementara sampai dengan penetapan DCT, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diminta oleh KPU hingga akhirnya dicoret. Dari 180 DCT tersebut terdapat 4 mantan narapidana dan 2 tersangka. Dalam aturan KPU Sumsel tidak boleh mencoret caleg yang masih berstatus tersangka karena belum memiliki kekuatan hukum tetap. Jumlah daftar calon tetap untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.080 calon legislatif. Calon yang di TMS-kan atau dicoret itu sebanyak 3 calon. Nah, 3 calon yang dicoret ini karena memang dari proses DCS sampai dengan DCT, calon yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah dimintakan oleh KPU. Dari 1.080 DCT caleg Sumsel, calon laki-laki sebanyak 668. Kemudian untuk perempuan 412 DCT caleg Sumsel. Jeffrey Aliansyah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Truk bermuatan BBM ilegal mengalami kecelakaan, menabrak truk tangki di Musi Banyuasin. Akibatnya ribuan liter BBM ilegal dalam bak truk bocor dan menggenangi badan jalan lintas tengah Sumatera. Truk bermuatan BBM ilegal jenis solar bernopol BG 8994AQ mengalami kecelakaan, menabrak mobil tangki BBM industri bernopol BG 0974KH di Jalan Lintas Tengah Sekayu, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin. Tepatnya di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu pada Jumat siang. Truk yang mengangkut puluhan ton BBM ilegal ini minyak ilegal dari hasil penyulingan. Kondisi bak modifikasi milik truk mengalami kebocoran dan tumpah ke badan jalan lintas, sehingga sangat membahayakan pengguna jalan lain yang akan melintas. Ya, minyak yang tumpah itu minyak yang truk itu, yang ilegal itu kan yang tumpah. Nah, yang satunya ini minyak industri. Industri ini mengisi ke pom. Ya, minyaknya mengalir ke jalan, ke banyak yang sudah tumpah ke jalan-jalan. Jadi di sana itu udah ditimbulin sama pasir kan, biar warga tuh nggak lewat, nggak kepleset. Sementara sopir truk pengangkut BBM ilegal langsung diamankan polisi untuk dilakukan penyidikan. Sopir tangki pengangkut BBM industri yang ditabrak truk mengaku bahwa sopir truk mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan. Mobil truk ini nak nyalip, ngebut, itu habis pinggiran. Kalau udah minggir, adu kambing tadi. Terus kemudian sopirnya waktu itu ada di dalam? Ada. Berapa orang itu dalam mobil itu? 2 orang. 2 orang dalam. Ada luka-luka? Kalau yang itu tidak. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari penyebab kecelakaan. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.
Pemirsa, informasi perakiraan cuaca akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari, Senin 6 November 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 6 November 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Madinah, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Langkat, Binjai, Medan, Asahan, Tanjung Balai, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan, di mana hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Madinah, Humbahas, Padang Sidempuan, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 4 November 2023 tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, pesisir barat, dan timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, pemandian air soda Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu tempat wisata pemandian yang dianggap langka dan unik karena airnya yang berbuih dan layaknya minuman soda. Pemandian ini hanya terdapat di 2 lokasi di dunia, yakni di Tarutung, Indonesia, dan negara Venezuela. Satu-satunya pemandian air soda yang ada di Indonesia berada di Desa Parbubu 1, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Keunikan dari pemandian air soda ini membuat banyak wisatawan berkunjung ke air soda. Pemandian air soda ini hanya terdapat 1 kolam dengan ukuran 6 x 7 meter dengan kedalaman 1,65 meter. Air soda di objek wisata ini memiliki berbagai khasiat, mulai dari menghaluskan kulit sampai gatal-gatal, rematik, dan asam urat. Pengunjung pun akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan sawah yang luas dan jajaran bukit barisan serta udara yang segar. Pemandian air soda Tarutung ini dibuka untuk umum sejak tahun 1976. Salah seorang pengunjung, Rosinari, mengaku pemandian air soda ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Bahkan, ia tidak segan-segan untuk meminum air soda pada saat berenang karena meyakini berguna bagi kesehatan. Ia berharap agar pemandian air soda ini dapat dikelola dengan lebih baik sehingga lebih menarik minat para wisatawan. Soalnya pernah dibawa ke laboratorium dia untuk dia diteliti kan. Jadi kandungannya ada yang untuk obatnya pengapuran sama asam urat.
Untuk kulit, kalau untuk kulit ada juga dia manfaatnya. Kalau untuk kulit dia mengobati jerawat bisa, gatal-gatal juga bisa. Harapan kami nanti ini ke depannya supaya diperbaiki. Karena banyak orang perantau yang ingin berkunjung ke RSUD ini. Karena ini adalah salah satu yang ada di Indonesia. Bahkan nomor 2 di dunia kalau nggak salah ya. Ini nomor 2 di dunia. Jadi harapan kepada pemiliknya supaya diperbaiki, direnovasi, gimana lah supaya menarik minat para pendatang. Pengelola pemandian air soda, Restu Tobing, mengaku pengunjung setiap harinya mencapai 200 sampai dengan 300 orang dan hari libur bisa mencapai 500 sampai dengan 700 pengunjung. Sampai saat ini, pengelolaan yang dilakukan masih bersifat kekeluargaan dan belum terdapat campur tangan pemerintah. Itu makanya kita buat uang berenang. Jadi kalau dari dulu tuh nggak pernah ada uang berenang. Kalau dulu di sini sistemnya yang cukup pesan makan minum. Tapi sekarang hanya untuk pembangunannya, untuk perbaikannya, ya kita tarif 5.000 per orang buat biaya berenang. Rencananya pemandian ini akan dikelola secara lebih baik agar menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Apalagi keberadaan air soda ini hanya satu-satunya di Sumatera Utara dan Indonesia. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih untuk Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.